dari pilkada ke pilkada ini telah tumbuh dinasti-dinasti kepemimpinan. Dan di belakang dinasti-dinasti ini ada kepentingan besar yang nampaknya secara tidak langsung tangan-tangan tadi yang saya sebut penjajah baru itu juga sudah mulai merambah ke sana. Jauh lebih jahat, lebih keji karena imperialis. Wataknya itu ingin ekspansi, ingin menjajah. Sama seperti imperialis Amerika. Ini imperialis baru. Indonesia kalem-kalem aja. Bahkan mengundang investasi dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur. Celakanya lagi infrastruktur yang dibangun itu adalah yang disebut para jamaah yang sedang berkumpul di sini, yaitu jamaah dari Masjid At-Taqwa ya. Saudara Taufik minta untuk saya menyampaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan tadi kalau tidak salah sudah disinggung, yaitu mengapa Indonesia ini konon menurut keterangan dari Saudara Taufik sedang diobok-obok. Tentu saja pertanyaan ini harus ada penjelasannya dan kenapa sampai bisa terjadi Indonesia ini diobok-obok. Yang kalau diobok-obok karena mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah umat Islam. Jadi tentu saja dampaknya atau yang menjadi korban atau yang terusik paling tidak itu adalah umat Islam. Kalau sesuatu negara pemimpinnya itu kuat dan tegas dan mau melindungi penduduknya, rakyatnya, bangsanya dan menjaga agar supaya kedaulatannya itu tetap dipertahankan dan dipelihara, maka tidak mungkin diobok-obok. Itu satu dari kacamata seorang pemimpin yang memimpin negara dan bangsa ini agar supaya jangan diobok-obok. Nah, sekarang pertanyaannya yang lebih jauh, apa sih yang disebut diobok-obok itu? Dan mengapa kok Indonesia diobok-obok? Emangnya di dunia ini nggak ada lagi tempat yang perlu diobok-obok? Maka dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya menurut saya, ini pandangan saya, sekurang-kurangnya ada 5 hal atau 5 persoalan yang penting, 5 masalah yang dianggap pihak yang mau mengobok-obok ini punya kepentingan di wilayah Indonesia dan di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Yaitu pertama adalah Indonesia ini kebetulannya letak geografisnya itu di jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka, melalui Samudra Hindia dan juga sekaligus Laut Cina Selatan dan sekaligus juga menghubungkan Pasifik. Dan ini merupakan jalur perdagangan internasional dari negara-negara barat yang ke timur, ke Tiongkok, ke Korea Selatan, ke Jepang dan negara-negara lainnya, Filipina, Indonesia. Sementara itu juga jalur perdagangan dari negara-negara ini ke negara-negara Eropa dan ke Amerika. Jadi sangat vital dan strategis jalur perdagangan internasional dan letaknya kebetulan wilayah
masuk wilayah Indonesia sebagai bagian dari jalur internasional ini, jalur perdagangan internasional ini. Itu satu. Yang kedua, dilihat dari sudut, kalau kita bicara soal pertahanan negara-negara yang punya ambisi ekspansif, ambisi ingin menjadi negara hegemoni, maka dianggap Asia Pasifik itu menjadi kawasan yang perlu dipertahankan, perlu menjadi basis pertahanan negara-negara yang punya ekspansif ini, punya ambisi ekspansif. Mengapa? Karena negara yang ekspansif, yang namanya juga ekspansi. Ekspansinya tentu saja bagian yang penting sekarang itu adalah Asia dan Pasifik. Mengapa? Nah, ini kaitannya dengan yang ketiga. Dan khususnya ke Indonesia. Karena Indonesia itu yang ketiganya, persoalan yang ketiga, yang problem yang penting ini. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Apakah ikannya banyak, dan juga di darat juga, maupun di pantai, di lepas pantai, minyak, sumber daya alam yang lainnya, mineral, dan juga yang mungkin belum dieksplorasi, belum diumumkan, belum terekspos, yaitu Indonesia salah satu wilayah yang mempunyai uranium, suatu senjata atau bahan untuk persenjataan maupun untuk tenaga listrik, untuk tenaga, adalah uranium. Dan uranium ini yang terbesar terdapat di Sulawesi Barat, di wilayah Indonesia. Jadi tiga hal ini sudah mendorong mengapa ada negara-negara yang ingin mengobok-obok. Itu baru tiga ya, saya katakan dari 5. Yang keempat adalah Indonesia itu penduduknya 250 juta. 250 juta ini sekarang dengan yang disebut namanya apa yang disebut globalisasi, di mana pasar bebas, maka Indonesia ini dengan penduduk 250 juta menjadi lahan pasar yang paling lukratif, yang paling enak. Kasarnya itu yang kita lihat sendiri, negara Tiongkok itu mengekspor dari buah-buahan sampai sayur-sayuran ke Indonesia karena dianggap Indonesia ini pasarnya masih luas. Bahwa petani Indonesia itu sampai sekarang ini tambah terjepit hidupnya karena tidak kuat bersaing dengan yang diekspor, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan yang dari Cina gitu. Maka yang menderita adalah para petani kita. Karena apa? Karena daya saing nggak mungkin. Mereka disubsidi full oleh pemerintah. Artinya negara ikut campur, turun tangan dalam memasarkan, dalam memberikan modal, dalam meningkatkan kualitas riset, kualitas komoditas itu, baik sayuran maupun buah-buahan. Nah, jadi artinya ini pasar yang luar biasa. Belum lagi sampai kalau tidak salah pasar kalau dari Tiongkok itu kalau tidak salah sampai alat-alat rumah tangga, sampai pisau dapur itu pun juga dari Tiongkok. Ini contoh pasar yang hebat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ini yang harus kita sama-sama waspadai, yang
orang-orang tertentu saja yang sangat sensitif melihat problem kelima yang kita sadar atau tidak sadar sedang diobok-obok, yaitu yang saya sebut obok-obok di sektor kultural. Kultural itu kultur. Nah, kultural inilah sekarang diobok-obok berbagai kemajuan teknologi yang disebut era digital, era HP dan segala macam. Maka budaya kultural, budaya Barat, budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan sekali lah, apalagi dengan budaya atau nilai-nilai Islam, itu mencoba dan sangat giat masuk dan mengobok-obok penduduk Indonesia, khususnya saya katakan generasi muda. 5 hal inilah yang menyebabkan mereka itu berminat untuk ngobok-ngobok. Nah, saya tidak tahu apa negara atau pemerintah itu waspada apa enggak menghadapi 5 hal ini. Sadar nggak? Care nggak? Apa seakan-akan pembiaran? Dan kalau pembiaran menurut saya ini suatu pengkhianatan. Pembiaran terhadap pengobok-obokan dibilang di 5 hal itu seakan-akan pemerintah berkhianat juga kepada bangsanya sendiri. Sebab 5 ini kalau dibiarkan, saya katakan kalau 5 ini dibiarkan, maka apa nasibnya putra kita, cucu saya misalnya, ya. Anak-anak seperti ini 10-15 tahun akan datang, kita nggak bisa bayangkan mereka itu masih berdaulat nggak? Apakah mereka itu nanti jadi budak-budak atau anak-anak yang tadi nilai-nilai budayanya, nilai-nilai Islamnya sudah dikikis habis. Jadi inilah menurut saya keadaan atau kondisi, istilahnya kondisi Indonesia yang harus kita sadari bersama. Bagaimana agar supaya dicegah elemen-elemen atau negara asing yang mau mengobok-obok 5 hal ini. Nah, tentu saja untuk mencegah itu perlu ada satu pemerintah dan pimpinan yang kuat. Kalau seperti sekarang saya lihat nampaknya, tadi saya pakai istilah pembiaran. Dan pembiaran ini menurut saya ini sama juga pengkhianat, karena membiarkan diobok-obok dan korbannya adalah nanti yang terasa generasi kita, anak-anak ini. Kita pun juga mengalami sekarang. Tapi yang lebih parah lagi adalah anak-anak. Sebab statusnya menjadi budak. Budak orang asing. Tidak punya identitas, tidak punya integritas. Inilah pada kesempatan malam ini saya sampaikan persoalan besar yang sedang kita hadapi. Dan kalau tadi disinggung oleh Saudara Taufik soal PKI dalam konteks kita juga harus melihat sebagai satu persoalan yang sekarang ini sering kita dengar keluhan atau kecaman atau tuduhan bahaya PKI dan segala macam.
Jadi ini saya sampaikan di sini. Kalau PKI, saya katakan PKI itu mau dihidupkan kembali, mesti dicabut TAP MPR yang sudah sebagai partai terlarang. Ini supaya kita ingat. Yang kedua, kalau PKI mau bangkit kembali, PKI itu adalah bagian dari yang disebut komunis internasional. Namanya singkatnya Komintern. Dulu istilahnya Komintern. Dan Komintern ini sudah dibubarkan. Itu yang kedua. Jadi PKI nggak ada cantolannya. Ini kalau kita bicara ini, kita mesti jernih berpikir. Yang kedua. Yang ketiga, PKI ini kalau mesti membangun satu komunitas internasional masyarakat komunis, maka dia mesti juga tetangganya siapa yang jadi negara komunis, kira-kira. Nggak mungkin dia sendiri jadi partai komunis PKI, jadi partai komunis internasional, I-nya. Nggak mungkin, mesti ada tetangganya yang menyambut bangkitnya PKI. Sekarang kita lihat tetangga-tetangganya. Tiongkok itu sudah jadi negara kapitalis. Menurut saya state capitalism, kapitalis negara. Rusia juga state capitalism, kapitalis negara. Sama dengan Amerika. Dan kita tahu Amerika itu imperialis. Imperialis itu invasi mau menjajah di bidang ekonomi maupun juga mau menguasai di segala sektor, menjadi hegemoni. Itu Amerika, watak behavior ini. Sekarang pertanyaannya, Tiongkok sama Rusia itu apa bukan komunis? Sekarang ini kalau kita saksikan dan melihat dan kita melihat lifestyle, gaya hidup kelas menengah ke atas baik di Tiongkok maupun di Rusia, itu sudah istilahnya yang mereka kutuk borju. Mereka udah jadi borjuis baru. Tapi ini pertanyaannya lebih jauh. Apakah komunis Tiongkok atau komunis Rusia setelah menjadi negara yang disebut negara kapitalis negara berarti bersahabat sama bangsa Indonesia misalnya? Menurut saya jauh lebih jahat, lebih keji karena imperialis. Jadi ekspansi, behavior wataknya itu ingin ekspansi, ingin menjajah. Sama seperti Amerika yang dilakukan oleh negara-negara barat, imperialis Amerika. Ini imperialis baru. Nah, dalam konteks keadaan sekarang ini, saya bicara keadaan sekarang. Dalam konteks kekinian, maka kalau kita bicara ancaman, selain Amerika di mana di belakangnya adalah sebagai imperialis, di belakangnya adalah Yahudi atau Israel, maka Tiongkok itu ingin mengimbangi dominasinya atau hegemoninya, khususnya di kawasan Asia Pasifik, sebagai satu negara ekspansionis, sebagai negara imperialis baru, dan lahan yang ingin dijadikan tempat penjajahan itu adalah
salah satu adalah Indonesia. Karena apa yang disampaikan oleh Presiden Cina, Presiden RRT, kalau saya ini biasa Cina, jadi lebih gampang. Terus sekarang kan RRT. Itu ingin menghidupkan kembali apa yang disebut impiannya seperti penguasaan jalur sutra ketika zaman dinasti Qing apa siapa ini, yaitu menguasai jalur sutra itu dari Asia sampai ke Eropa. Cuman sekarang istilahnya pakai istilah yang keren, obor. Bahasa Inggrisnya itu one belt, one road, satu ikat pinggang, jadi satu jalur, one road, satu jalan, satu dengan ikat pinggang satu, tapi menuju ke sana, one itu obor, one. Nah, Indonesia kembali ke tadi saya ya, kalau pemimpin-pemimpin kita menyadari bahwa jalur sutra ini adalah bentuk penjajahan model baru, imperialisme yang akan dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana negara-negara seperti Jepang, negara Korea Selatan, negara Vietnam itu sudah mulai resah dengan obor one belt, one road. Indonesia kalem-kalem aja, bahkan mengundang investasi dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur. Celakanya lagi infrastruktur yang dibangun itu adalah yang disebut pelabuhan, jalur laut, dan kereta api. Itu berarti nanti imperialis baru ini akan mudah sekali melakukan penjajahan model baru, karena pelabuhan-pelabuhan jalur-jalur laut maupun darat itu sudah di tangan mereka. Saya hanya ingin mengatakan di sini, nasib kita jangan seperti di negara Afrika yang namanya Angola, sampai uang Cina yang berlaku, renminbi. Nah, ini kita tidak boleh. Kita harus cegah. Bukan hanya cegah dengan semangat kita ya, artinya semangat sih mesti ya. Semangat yang berkobar-kobar nasionalisme segala macam, atau kalau kita juga menggunakan jihad fisabilillah, itu memang semangat harus, tapi semangat ini harus juga dibekali dengan ilmu bagaimana bisa melaksanakan jihad fisabilillah, ilmu bagaimana bisa menjaga kedaulatan Indonesia supaya nasionalisme itu kemudian benar-benar menolak penjajahan model baru ini. Itu tidak mungkin. Mengharapkan, ini saya bicara terbuka, sekalipun saya dari PKS, sekalipun saya dari PKS, saya tidak melihat bahwa perubahan itu bisa ditempuh melalui jalur-jalur pemilu maupun pilkada sekarang. Jadi mesti ada jalan lain, mesti ada jalan baru, istilah aksinya, jalan baru untuk menempuh perubahan. Kalau tidak, dari pemilu ke pemilu berikutnya penjajahan akan lebih, konsolidasi penjajahan itu akan lebih dahsyat. Maka pada kesempatan ini saya ingin menghimbau dan membangkitkan kesadaran antum semua
bahwa anak bangsa ini, kalau Saudara Taufik tadi katakan biomok-omok, tapi saya lebih jauh dari itu. Ini sudah terancam, tidak bisa dibiarkan, dan harus kita selamatkan negara. Jadi harus ada jalan baru untuk menyelamatkan negara. Saya kira itulah barangkali yang saya bisa sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kita sebagai anak bangsa, apalagi kita berkeyakinan bahwa kita agama kita Islam, tentu dampaknya juga ke umat Islam, dan kita lah yang akan menjaga negeri. Dan juga disampaikan tadi juga, alhamdulillah semangat umat Islam sudah tumbuh, sudah semangatnya sudah bangkit dari kita lihat dari aksi-aksi 4/11, 2/12 sampai juga dengan pembelaan Habib Rizik Syihab dan ikut serta dalam pengawal sidang Ahok. Tentu juga semangat yang itu tetap harus ada, tetapi juga harus dilandasi dengan ilmu, harus ada dibekali dengan ilmu bagaimana untuk menjaga negeri kita ini, memperjuangkan menyelamatkan negeri kita ini, tentu dengan cara yang tentu memiliki ilmunya, bukan hanya sekedar semangat dalam arti semangat jihad, tetapi dalam wacana jihad fisabilillah kita tidak memiliki ilmu bagaimana jihad fisabilillah itu. Dan juga tadi yang ditekankan lagi bahwa perlu ada jalan baru, karena beliau dari juga orang dari fraksi PKS, ternyata memang dari pemilu-pemilu, dari demo, dari pemilu ke pemilu tidak ada dampak yang signifikan, dan malah demokrasi yang ada ini semakin kukuhnya, semakin kuatnya cengkeraman para penjajah, para imperialis. Jadi harus ada jalan lain yang harus ditempuh oleh umat Islam, khususnya untuk menyelamatkan negeri kita ini. Dan tentu sesi kedua ini dengan tadi materi yang sudah disampaikan, ada kita buka sesi tanya jawab kepada bapak-bapak yang hadir atau ikhwan yang memiliki pertanyaan atau juga ingin mempertajam penjelasan dari orang tua kita, maka kami persilakan untuk bertanya, dan kita buka sesi kedua ini dengan tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kalau saya dulu ya, ini di sebenarnya saya di tadi ini. Ya, baiklah. Tadi Pak Riko sudah membahas 5 poin. Ya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwa pertama, gimana 10-15 tahun yang akan datang anak-anak dan cucu kita, dan cucu saya juga. Cucu saya hari ini umur 4 tahun. Berarti 15 tahun yang akan umur 19 tahun. Berarti siap, itu siap. Kalau dibilang sekarang, artinya kulu ibda binasi, dimulai dari rumah. Itu jam menengah banget. Kemudian saya tertarik dengan sejarah tadi. Vietnam pernah diluluh-lantahkan oleh Amerika. Toh pada akhirnya Amerika lari. Ada apa di Vietnam? Ini sejarah, tidak bisa dipungkiri. Semua orang tahu. Richard Nixon kuala api. Kita ini tadi 250 juta. Allah bilang, kata Allah 10-20 bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 1000. Artinya Allah ingin manusia yang berkualitas. Ini sejarah juga. Bagaimana seorang Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu bisa merubah, beliau sudah meninggal tapi ajarannya sejalan dan makin kuat. Nah, kemudian tadi kita terancam memang. Jadi
Kita perlu manusia yang berkualitas, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka sampai kita dunia ini hancur nanti. Kita tidak boleh. Sejarah akan terulang kembali. Kalau yang terulang sejarah yang baik-baik, PKI nggak pernah menang kok di Indonesia. PKI nggak pernah menang. Peristiwa Madiun. Saya lahir tahun 55. Waktu 66, umur saya 11 tahun. PKI Madiun. Dia 30 kalah. Nggak pernah menang PKI. Ini itu sejarah. Tadi keresahan Pak Soekarno mengatakan kita harus menempuh jalur jalan baru. Saya setuju. Tapi apa yang saya sebut belum terjawab secara analisa, secara matematis. Jadi kita perlu manusia berkualitas. Terima kasih. Saya setuju sekali. Bagaimana kita bisa membangkitkan dan mendidik manusia yang berkualitas. Agar supaya bangsa ini yang 250 juta itu nanti memang berkualitas. Tapi itu semua mesti ada iklim, suatu iklim yang memungkinkan proses pembangunan manusia yang berkualitas ini bisa dilaksanakan. Nah, kalau iklimnya seperti sekarang ini, saya bukan pesimis lagi, nggak mungkin. Kalau pesimis masih ada sedikit-sedikit harapan, ini sama sekali. Oleh karena itu perlu ada jalan baru. Karena tidak. Nah, tadi pertanyaannya, jalan baru itu bagaimana? Jalan baru itu kita sama-sama punya upaya untuk merajut kembali semua komponen, semua simpul-simpul yang ada di masyarakat yang sudah mempunyai persepsi atau pola pikir yang sama, kalau istilah saya mindset yang sama, yaitu mindset bahwa ini harus diselamatkan negara dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan ini. Jalannya adalah yang ditempuh, tidak mungkin cara-cara yang seperti ditempuh sekarang melalui pemilu lah. Saya nggak menaruh harapan. Jadi gimana? Kita mesti cari cara lain. Ini yang kita harus harus kita bangun jalan ini. Tapi sebelum membangun itu kita mesti punya infrastruktur dulu. Artinya infrastruktur itu kita merajut orang-orang atau simpul-simpul yang mempunyai garis pandang atau mindset yang sama. Simpul-simpul ini setelah dirajut, maka baru kita bicara nanti apakah hasil rajutan ini sudah terukur enggak? Kalau sudah terukur artinya bahwa ini sudah rasanya ada jalan lain, mulai kelihatan jalannya, itu baru istilahnya terukur, teratur, yaitu agar supaya setiap langkah kita itu hasil yang rajutan itu mesti geraknya sama, nggak bisa saling mendahului dan ujungnya terstruktur. Semua ini diikat dengan satu struktur. Makanya itu pada malam ini saya bawakan, saya tinggalkan kepada Saudara Taufik apa yang saya sudah renungkan lama, istilahnya petunjuk di lapangan. Jadi inilah menurut saya resep yang bisa, pola pikir
suatu gerakan di lapangan yang seyogianya mengikuti petunjuk berikut ini. Pola pikir yang sama dalam menentang dan melawan bentuk-bentuk penjajahan baru. Dan saya buat di era globalisasi. Saya buat skemanya. Yang intinya adalah jadi kalau pola pikir sudah sama, kemudian harus tadi kita merajut. Yang kita rajut itu tentu saja harus jelas setelah yaitu simpul-simpul yang punya pikiran yang sama, yang punya mindset yang sama. Setelah dirajut, baru kita melakukan diukur terstruktur dan teratur. Mengapa terstruktur? Bagaimanapun juga, kalau kita mau bergerak itu aktivisme. Nggak ada teorinya bergerak itu jalan sendiri-sendiri. Harus ujungnya terstruktur, harus ada komando. Nah, inilah yang menurut saya pentingnya terstruktur. Nah, inilah kita bicara soal merajut ini, bagaimana nanti hasil dari rajutan itu. Baru kita sama-sama pikirkan menempuh jalan apa yang untuk menyelamatkan negara itu. Sekarang belum bisa kita jawab. Merajut pun belum. Bagaimana kita bisa bicara ingin yang ideal baju model gimana? Tapi sekurang-kurangnya mindsetnya sudah sama. Dengan mindset itu kita sudah kira-kira pegangan yang mau kita bikin itu adalah baju koko misalnya. Cuman ukurannya segala macam. Ini saya tinggalkan pada topik ini. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi. Silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Sarito atas waktunya kepada kami. Ya, ini saya tanyakan Pak, tadi Bapak bilang mindset yang sama atau pola apa melanjutkan pola yang sama ya Pak ya. Kalau permasalahan ini kan parpol kita kan nggak punya mindset yang sama nih Pak. Nah, caranya gimana untuk melalui hal itu Pak? Kalau kita parpol kita bersatu, mengusung satu orang yang bagus ya, kalau satu negara itu kenapa bisa pecah? Nah, ini gimana caranya kita memainkan mindset yang sama? Nah, Pak ini Pak. Itu gimana solusinya gitu loh? Biar merajut nih parpol ini satu-satu, sehingga kuat. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat mindset yang sama itu, kembali pertanyaan kita, mereka merasa nggak negara ini, kita ini, bangsa ini sudah terancam? Nah, itu beberapa pertanyaan kita lontarkan. Kalau terancam, maka kita perlu nggak menyelamatkan, singkatnya. Kalau perlu menyelamatkan, siap nggak menghadapi suatu tantangan besar bahwa untuk menyelamatkan negara ini mindset yang sama, tidak mungkin melalui pemilu misalnya, bukan anti pemilu ya. Dengan sistem pemilu yang sekarang itu tidak mungkin bisa mempersatukan mindset yang sama. Karena saya tidak katakan semua tokoh partai politik sudah masuk ke dalam bagian dari satu sistem penjajahan baru. Kalau istilah seremnya sih udah jadi kompradornya penjajah. Itu dulu.
Jadi kita nggak bisa membangun struktur yang saya maksud tadi, struktur terstruktur, bukan dari parpol-parpol dan segala, dari himpunan orang-orang, makanya saya sebut tadi simpul-simpul yang punya mindset yang sama. Nah itu yang mesti kita rajut. Bisa aja datang, mungkin ada dari PDI, mungkin juga yang dia merasa juga gerah, tapi karena disiplin sama partai dia rikuh pekewo ewoh pekewo. Tapi ini yang harus kita sadarkan, ewoh pekewo tadi membuat anak cucu kita menderita dan jadi jongosnya orang asing. Gimana? Kalau tadi saya katakan 250 jadi pasar untuk orang asing, itu yang saya khawatirkan. Ini anak-anak cucu kita juga jadi pasar nanti di perdagangan di luar sebagai tenaga murah oleh penjajah luar. Kita tenaga yang kita lihat sekarang, bagaimana tenaga kerja kita sangat mengenaskan kalau kita lihat yang bekerja di beberapa negara asing. Nah inilah yang saya maksud, bukan mempersatukan mindset dari tokoh-tokoh parpol, tapi dari kita dari bawah. Kita bicara soal yang ada nih, yang bisa kita ajak bicara nih, itu yang kita rajut. Dan kita terlepas dari partai manapun saja, cuman nanti tinggal dihadapkan pada ewoh pakewoh. Tapi kalau dia udah merasa gerah dan dia merasa ewoh pakewoh, nah ini mesti kita sadarkan, kita berikan pengertian keadaan ini bangsa kayak ini. Memang ini pekerjaan, ya, banyak yang mengatakan pekerjaan yang saya sampaikan ini pekerjaan Don Quixote, kayak nggak masuk akal. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Coba kasih pilih. Apa nanti kalau terpilih presiden yang baru nanti bisa? Itu ada harapan perubahan. Saya sudah mengatakan tidak ada. Karena sudah 4 kali presiden Jokowi, yang kelima kali. Kita lihat mana ada perubahan yang keberpihakan pada penyelamatan lapisan masyarakat bawah, pada rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya bisa jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat suatu keadaan yang masif, yang sudah merata. Dari sisi eksekutif, kita tidak bisa harapkan. Dari sisi legislatif juga kita tidak bisa harapkan. Yang kita melihat masyarakat sudah porak-poranda. Kalau kita mengharapkan dari legislatif itu hampir semua partai sudah menjadi alat kekuasaan. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana Polri sudah menjadi alat kekuasaan. TNI yang kita masih harapkan juga kita hampir-hampir apatis. Jadi yang kita diharapkan mindset. Dan ada momen yang tidak boleh bergeser, yang harus kita fokus, dan dari sinilah kita berangkat. Perzuli persetan dengan legislatif, karena mereka sudah menjadi alat kekuasaan. Pada pilkada yang merata di seluruh bagian Indonesia, disinilah kita lakukan satu stimulus, satu brainstorming kepada masyarakat, buka mata hati mereka,
buka akal pikiran mereka bahwa kondisi negara ini tidak bisa diwakili oleh mereka menjadi badut-badut yang ada di legislatif, apalagi yang ada di eksekutif. Di depan mata kita sendiri, bagaimana bebas visa yang menjadi lahar bagi tenaga kerja kita, sementara tenaga kerja kita mencari pekerjaan di luar dengan banyak kasus yang terbunuh di luar. Tapi dari eksekutif yang sudah dilaporkan, begitu mereka acuh tak acuh, sama juga rakyat yang jadi korban itu bukan rakyat oleh pemerintah. Sekarang ini sudah ada sedikit kesadaran dari seluruh pelosok Indonesia, diungkap inilah visa bebas akibat daripada datangnya buru-buru dari Cina itu. Ini satu terbuka, dan ini harapan kita untuk membuka mata masyarakat Indonesia. Namun dari turun bangun sekarang ini ada pilkada yang akan datang dan bikin kekuatan dari sekarang. Jadi masing-masing harus punya satu keyakinan, baik dari kalangan ini yang sekarang dan ini umat ini, alhamdulillah kemarin sudah Allah berikan satu rahmat bersatu, bahwa Allah memberikan satu barokah, satu rahmat. Kalau kita ini mau bersatu, ternyata bisa bersatu. Tinggalkan itu sedikit. Saya katakan, kalau Anda mau berdiskusi, lakukanlah dengan edukasi. Jangan dengan fanatisme. Kalau sudah terjadi benturan, tinggalkan, karena dia adalah saudara kita. Mungkin kemampuan berpikir yang kurang atau fanatismenya berlebihan. Jadi sekarang saya rasa Pak Suryipto ya, kita manfaatkan pilkada serentak di mana-mana. Dan inilah tanggung jawab umat ini, tanggung jawab mubalik, tanggung jawab individu-individu Islam yang terpanggil memikirkan anak-anak kita, cucu kita ini. Kemarin saja saya belanja di Tanah Abang. Sengaja saya selalu belanja di orang Padang. Saya tidak mau belanja di tempat yang bukan muslim. Saya bilang gimana? Aduh Pak, ini saya sudah melihat gambaran anak-anak kita menjadi budak di negara kita, Pak. Bapak lihat saja di wilayah Padang. Dan saya masih ingat bagaimana Yusuf Kala pada waktu mendampingi Jokowi. Ada laporan dari pedagang Padang, Pak, tadinya saya punya kios 20, Pak. Sekarang saya cuma punya 2, Pak. Ini juga 2 susah, Pak. Kita mesti bayar siapa? Tapi tidak ada respon. Yang tadinya Padang ini basis perdagangan umat Islam, sekarang kemana semua? Hampir semua wilayah. Ya, jadi kita tidak boleh pesimis, tapi kita optimis. Bagaimana? Optimis. Bangun seluruh wilayah Indonesia ini, berikan satu informasi yang merata. Contoh depan mata. Bagaimana tenaga-tenaga asing dari Cina ini masuk ke Indonesia dengan bebas visa? Apa yang diuntungkan dari bebas visa itu? Sementara satu orang yang penistakan agama saja begitu kekuatan untuk menghadang dari majelis ulama. Sementara majelis ulama yang memberikan satu fatwa dikonter oleh kekuasaan. Sehingga Imam Samsudin menyatakan bahwa kalau pandangan seperti ini, padahal porsinya majelis ulama itu kepada umat Islam, bukan ke umat di luar Islam. Yang dimaksud dengan benika dan kebersamaan, keberagaman masyarakat Indonesia bagaimana? Apakah ada intervensi? Kalau umat Islam intervensi oleh agama lain, saya lihat juga dalam kekuasaan Soeharto yang tangan besi, luar biasa Pak Harto mengatur keberagaman agama. Sehingga bagaimana nasionalisme Indonesia ini dipandang mata luar, dan bagaimana pribumi dipandang oleh mereka yang sekarang ini sedang mengobok-obok ini. Kita tahu siapa yang mengobok-obok ini. Dengan kekuatan dari negara luar, siapa itu? Hanya satu yang Pak Suryipto katakan. Itu lahar dari Cina. Dan ini kita bisa redung, membangkitkan kembali kesadaran umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab mereka juga yang di luar Islam ini merasakan bagaimana orang-orang Cina yang masuk di negara kita ini, sehingga porsi mereka ini, lapangan kerja mereka ini sudah tersingkir habis. Jadi kesimpulan saya bahwa
kita ada momen yang berharga sekali, yaitu pilkada merata seluruh Indonesia. Dan ini tugas kita menyampaikan kepada mereka, bangun dari apa namanya, tidur atau apa namanya, pasif, aktif, bangun, proaktif, lihat keadaan. Apakah kita mau biarkan keadaan berlanjut seperti ini? Nah, ini harapan kami, dan bagaimana kita lihat antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa negara ini harus mendapat satu perhatian khusus. Sementara pemerintah ini memberikan porsi kepada bebas visa sampai kita lihat eksesnya yang terjadi. Jadi harapan kami kembali kepada memberikan satu kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dan ini alhamdulillah Allah sudah memberikan satu berkah bahwa dengan persatuan umat bisa 7,5 juta sampai di Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia. Saya rasa itu saja Pak. Insya Allah kita masih yakin Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi kita harus berjuang dan siap berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak masih punya semangat dan optimis yang besar melalui pilkada. Tinggal kita harapkan bahwa betul-betul pilkada merata ini bisa menjadi menjadi starting point, menjadi awal daripada apa yang kita katakan jalan baru. Kita mari sama-sama tunggu dan kita saksikan nanti setelah hasil 15 Februari yang akan datang. Saya hanya bisa bilang kita menyaksikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Bapak Suwito, nama saya Embrowi. Kalau kita lihat garis dari belakang, negara ini merdeka bukan cuma dikasih oleh Belanda, bukan dikasih oleh Jepang. Semua kalimat tauhid dari bawah, kalimat tauhid dari bawah, Allah Akbar, Allah Akbar. Semua yang jadi korban orang hamil, bang sayur, rakyat kecil. Pas ini Allah kasih kemerdekaan, umat Islam dilupakan Pak. Pada sejarahnya, pas zaman PKI, tunggu saya lebih besar Pak. Saya lagi dagang sop di Menteng. Saya tidak lagi lewat, jangan pulang besok pagi aja. Saya udah gede Pak, umur 7 tahun. PKI terus, saya umur 7 tahun. Begitu, sekarang ini negara kita ketulung orang Islam. Bapak nggak percaya? Negara kita ketulung orang Islam. Kenapa? Waktu merebut kemerdekaan, sudah mengucap kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia kasih hasil kemerdekaan, nggak cuma dikasih oleh Anda. Hari kita merdeka dengan rahmat Allah, karena ada bacaan. Dengan rahmat Allah kita bisa merdeka. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya, kalau Bapak bilang tadi, kalau negara kita emang di bawah, kemudian lupa kita di bawah. Contohnya, waktu zaman KKO kita yang digantung di Malaysia, pada zaman waktu zaman Al-Sadikin jadi komando KKO itu, kalau memang digempur sama izinin sama Soeharto, digempur, jangan lawan, kencingin aja tuh negaranya kalau nama rakyat Indonesia lah. Nah sekarang waktu SBY disadap suaranya, pidatonya, pulaunya diambil, negara kita itu baik, sama sekarang di negara kita timur diambil, negara SBY yang diambil. Nah sekarang yang ketiga lagi, negara kita kalau dikatain Pancasila, sama orang Australia, dan begitu lagi. Orang Australia buka KBRI kita bendera Timur. Masa kita nggak ada bergerak ya Pak? Masa nggak ada bergerak begitu masa?
Nanti hati kita mana nggak ketakut Pak. Saya aja bodoh berpikir kok di Cina begini dia mah aja negara. Amat enggak, sekarang omongannya nggak ada lagi Pak. Itu kan kedua nih. Kalau tenaga Cina, kalau Bapak kata benar, yang di TV bilang, Pak Jen Samsudin bilang, negara ini kalau ada orang Islam belajar, benar Pak? Dan TV ngomong, Jen Samsudin yang ngomong Pak. Dan kedua lagi, saya beli pacul itu Pak, beli pacul di sekop Cina, buatan Cina, ada di rumah. Cina Pak, coba aja tuh Pak pikirin. Saya beli, saya simpan di benang-benang nanti orang ya, itu udah salah rapi. Itu begitu lagi, perempuannya lagi Pak, perempuannya banyak, didatangin dari Cina. Perempuannya, nah gimana tuh negara kita, udah apain negara kita? Kalau Bapak bilang memang bawa dulu di bawah Pak. Nah sekarang kita nih, sebagai umat Islam, kejadian begini, kita bersyukur, Islam sudah nimbul, giro Pak. Giro jihad itu nimbul. Sekarang Islam ditakutin Pak, hampir dunia. Kalau kita disegenin Pak, sama dunia. Kalau keislaman kita Pak, kenapa? Ada menteri luar negeri bersatu orang barat ya. Mungkin dipersatukan Bosnia apa segala macam tuh bersatu. Islam yang kalah dengan Indonesia. Maka kita bersyukur dari Indonesia, bahkan Islam tetap jaya. Pasti Islam menang. Memang Tuhan lagi uji Pak. Kalau orang-orang lagi begini, Allah uji Pak. Kita berdoa aja, Islam pasti menang. Yang dustai agama kita pasti kalah. Yang mau merebut negara kita pasti kalah. Kenapa? Negara kita ada orang Islam hancur lah. Sebab penjabat bilang dia Samsudin Najib bilang apa? Saya Pak yang nggak tahu apa. Dia bilang negara kita pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini buat referensi saya sendiri. Artinya ini betul-betul suhanura yang saya bisa tangkap. Bagaimana keadaan yang kita hadapi itu ternyata beginilah keadaannya. Yang disampaikan oleh Bapak tadi itulah suara nurani rakyat yang sesungguhnya bukan slogan-slogan, tapi ini nyata begini perasaan. Nah, ini saya kira para pemimpin kita itu mestinya bisa menyerap yang disebut suara hati nurani rakyat. Seperti tadi disampaikan orang Padang yang tadi dia punya 20 kios sampai tinggal 2. Itu mestinya Yusuf Kala mestinya tersentil, bukan hanya menampung. Bagaimana kok sampai bisa terjadi itu? Apa ini? Jadi mestinya sebagai pemimpin, dia sebagai negarawan mesti mikirkan, bukan hanya dengerin aja. Kenapa sampai bisa terjadi? Makanya seperti tadi yang disampaikan, ya ini mesti ada jalan baru. Saya sih kesimpulannya begitu. Nggak bisa ada jalan biasa, mesti ada jalan tol. Kita bangun jalan tolnya baru. Kenapa saya katakan bahwa kita menguasai pilkada? Karena top leader masing-masing partai itu hampir-hampir sudah menjadi alat kekuasaan. Dan ini mereka sudah bermain cantik, Pak. Menguasai mulai dari tingkat wilayah sampai ke tingkat pusat. Kita bisa lihat, misalkan Golkar sudah bergeser. Yang masih kita bisa harapkan sedikit, PKS saja sudah terjadi satu kontradiksi. Yang tadinya saya kurang senang dengan Fahri Hamzah, tapi karena sekarang ini wawasannya cukup luas dan cara berbicara juga tidak seperti dulu. Lalu apa dasarnya PKS sampai mengeluarkan dia sebagai anggota? Padahal hukum saja dia sebagai PAW kan selesai. Dan ini satu gambaran. Padahal partai-partai yang non-Islami, bagai misalkan PDIP, Golkar, tidak melakukan kepada anggotanya. Ini yang saya sedihkan. Jadi saya melihat bahwa kenapa pilkada saya harapkan bisa menguasai hanya satu persoalannya, Pak. Kalau kita berangkat hanya berdasarkan dari masyarakat tanpa punya kekuasaan di legislatif, Pak. Sementara kekuasaan legislatif ini mengontrol jalannya pemerintahan.
Nah kita memang bisa harapkan itu paling idealnya bagus sekali kalau ada people power dan masyarakat bisa bersatu. Dan ini kita gambarannya sudah cukup bagus. Tapi ada satu politik adu domba. Kita lihat coba antara dua top leader dari ormas Islam, perkataan sampai bubarkan itu FPI jadi satu pimpinan. Ini kan secara saya nggak tahu apa motivasinya gitu. Nah jadi terlepas daripada kita mengharapkan masyarakat ini sadar untuk bisa bersatu dan selalu mengantisipasi kondisi yang ada, tapi kita ikut juga di pilkada. Karena kalau yang kita harapkan dari mereka yang sekarang duduk di legislatif sudah tidak bisa kita harapkan sama sekali. Jadi kalau memang bisa ada perubahan dari wilayah Indonesia sampai ke pusat, itu yang barangkali yang saya akan memberikan satu asumsi gitu Pak. Terima kasih. Kalau saya disuruh jawab urusan internal PKS, saya kira saya nggak berkompeten. Bukan kompetensi saya untuk menjawab ada apa di PKS, kenapa mesti begini, mesti begitu. Bukan kompetensi saya. Jadi saya minta maaf, saya nggak bisa menjawab ya. Kemudian mengenai harapan dari daerah agar bisa bangkit satu perubahan, kasarnya begitu lah, jalan baru. Ya itu memang yang ideal kalau bisa dari daerah muncul ya istilahnya reformis sejati yang bisa memberikan jalan baru dari kebekuan dan dari ketergantungan kita kepada luar. Nah, yang saya khawatirkan itu sampai berapa jauh tangan-tangan partai yang sudah punya kepentingan yang kita tahu, saya tidak perlu sebutkan, sudah juga tangannya sampai ke daerah-daerah untuk istilahnya mencoba mengendalikan pilkada supaya sejalan dengan menancapkan pengaruhnya sampai ke bawah. Ini satu tantangan yang nggak ringan. Saya maksudnya daerah ini nggak bisa kita pukul rata seperti Jakarta, di mana Jakarta ini adalah penduduknya kritis, mungkin 70% atau 80% penduduknya kritis. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain, hampir sebagian besar daerah-daerah lain ya, ini yang saya cermati itu dari pilkada ke pilkada ini telah tumbuh dinasti-dinasti kepemimpinan. Jadi dari anak ke saudara, jadi dinasti-dinasti baru yang sukar untuk mengharapkan ada perubahan. Saya tidak sebut daerah-daerah mana saja. Hampir beberapa daerah itu sekitar keluarga itu ada yang bakal entah jadi bupati, entah jadi gubernur. Nah, ini satu tantangan sendiri bahwa tidak mudah kita mau melakukan perubahan dengan sudah begitu kokohnya dinasti-dinasti ini, dan di belakang dinasti-dinasti ini ada kepentingan besar yang nampaknya secara tidak langsung tangan-tangan tadi yang saya sebut penjajah baru itu juga sudah mulai merambah ke sana karena kepentingan sumber daya alam di daerah itu, kepentingan apa yang berkaitan dengan terutama sumber daya alam. Apakah itu saya pernah di kehutanan ya, bagaimana urusan di kehutanan menguasai sumber minyak
gas. Jadi tidak mudah. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita mencari atau menyusun suatu barisan baru yang bisa memberikan jalan keluar, dan jalan keluar ini jalan baru untuk bisa menyelamatkan negara kita. Oleh karena itu, pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Kalau tadi saya gambarkan di sini itu untuk kita, tapi kita juga ada pekerjaan besar lain. Kita juga harus membangun apa yang saya sebut selalu mitra strategis. Suka nggak suka, mitra strategis itu penting. Yang saya maksud dengan mitra strategis ini TNI. Sebab kalau TNI nggak di belakang kita dalam membangun ini, merajut ini, saya katakan bukan orang ya, person. TNI sebagai institusi, kita nggak akan terjadi, nanti akan diobok-obok sama asing seperti apa yang terjadi di Suriah, seperti apa yang terjadi di Irak. Ini jangan sampai terjadi semacam itu. Karena kalau sampai terjadi yang disebut chaos, ada kacau balau di negara kita, nggak mungkin bisa diatasi sama komponen-komponen yang kita rajut sipil saja. Karena bagaimanapun juga kita harus nyadarkan TNI. Kalian tinggal pilih, maunya sumpah prajurit, tetap setia sumpah prajurit, atau sudah menjadi agen asing. Nah ini tantangannya. Sebab kalau keadaan tentara kasarnya pembiaran juga, maka tentara asing yang masuk. Seperti di Suriah, seperti yang terjadi di Irak. Nah ini saya anggap pentingnya kita punya mitra strategis. Ini lebih jauh lagi ya. Jadi simpulannya Pak, pilkada ini mungkin beberapa daerah bisa kita harapkan adanya suatu pembaruan, jalan baru, tapi mungkin sebagian besar itu karena sudah 4 pilkada ini sudah established, sudah mapan dinasti-dinasti baru ini. Saya nggak mau sebut beberapa daerah yang sudah ada dinasti baru, yang di belakangnya ini kesan saya ya ada cukongnya lah gitu, yang punya kepentingan-kepentingan di daerah itu. Jadi ini tidak semudah itu kalau kita mau mendobrak ini. Tapi kalau dengan semangat kita bisa merajut daerah-daerah yang sulit ditembus seperti itu, ya kalau kita nggak perlu sementara, mungkin kita dobrak, artinya kita dobrak, kita tahu siapa menjadi penghalang, itu kita, kalau kita sudah punya kekuatan yang memadai, orang-orang atau dinasti-dinasti yang bertentangan dengan perubahan harus kita sapu bersih. Nggak ada toleransi. Saya kira itu. Jadi mesti, tadi kalau istilahnya tangan besi, saya tidak, hanya kita mesti menggunakan cara-cara yang lebih tegas, gantinya cara-cara otoriter yang lebih tegas. Saya kira itu. Intinya adalah jalan baru. Apa jalan baru yang mau kita ambil? Padahal kita orang beriman, sudah Allah kasih petunjuk buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijaratun tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman,
bahwa ku pertunjukkan perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Jadi Allah sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah tatanan baru ini, untuk menjaga tetap Islam ini adalah di atas segala-galanya. Islam yang luar lagi. Allah sudah dikasih tahu. Hai orang-orang yang beriman, hal adulkum tijarun tunjukum min azabin alim. Maukah kalian ku pertunjukkan, aku kasih tahu jalan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dimana kalian tidak akan pernah merugi dan selamat dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya itu Allah sudah kasih tunjuk tadi. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad fisabilillah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta, dengan diri kita. Dan Allah kata tadi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itulah orang-orang yang mengerti, yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Kita tidak akan pernah merugi. Jadi langkah baru, kalau saya mungkin selalu bertanya juga, mungkin cara baru yang tepat dari perjalanan-perjalanan yang buntu, malah bahkan kata beliau sudah menciptakan dinasti-dinasti baru. Tentu kalau sudah terbentuk dinasti baru, semakin kuat mereka. Dan tentu dengan caranya lagi adalah tadi, bahwa kita sudah dikasih syarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang-orang yang beriman, untuk jihad fisabilillah. Dan sini saya mau juga mungkin terakhir saya bertanya, apakah jalan baru kita ini jihad fisabilillah? Dan kita sudah, kalau saya pribadi juga sudah melihat kalau kacamata Islam bahwa demokrasi dengan pilar-pilarnya, dengan pemilu pilkada itu adalah sudah tidak, sampai sekarang buktinya, realitanya tidak malah menguntungkan umat Islam, dan malah umat Islam itu menjadi alat. Waktu mau kampanye mereka datangi majelis taklim, kunjungi ulama-ulama. Rupanya sekarang juga buktinya penistaan agama kita lihat tidak ada satupun dari orang-orang parlemen yang membela umat Islam atas penistaan Al-Quran ini. Jadi mungkin saya mengira apakah langkah baru kita, jalan baru terobosan kita tinggalkan demokrasi. Karena itulah kita umat Islam ini lupa dengan tadi, lupa nggak beriman pada iman, cuma mengaku iman aja. Alam taro ilal ladzina yas'umun, kata Allah begitu juga. Apakah engkau tidak perhatikan ya Rasulullah bahwa ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman? Kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 6, alam taro ilal ladzina yas'umun aman. Kita ini dicap oleh Allah. Muhammad, engkau tidak perhatikan bahwa ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ini dianggap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan hukum Allah, kita malah tidak menggunakan hukum, malah menggunakan hukum-hukum di luar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, ya tadi Allah sudah dikasih tahu oleh Allah jalannya. Hal adulukum ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum tijaratun tunjikum. Kita dikasih tunjikum min azabin alim. Dikasih jalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman pada Allah, mungkin kualitas keimanan umat Islam kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala berkurang, masih banyak melakukan kemusyrikan, dan juga beribadahnya juga tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih banyak perkara-perkara perbuatan bid'ah yang kita kerjakan. Dan untuk minum bila Rasulullah kita tidak jalankan dengan baik, lalu mana akan jalan, mana akan muncul giroh untuk berjihad fisabilillah? Dan akan muncul jihad fisabilillah orang yang beriman adalah beriman yang benar, bukan mengaku-ngaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin apakah
langkah baru tersebut adalah dengan jalan jihad fisabilillah. Pak, jadi mungkin ini pertanyaan saya terakhir dan juga penutup dari acara kita pada hari ini. Jadi pertanyaan sekaligus penutup ya. Jadi berarti jawabannya sekaligus penutup juga. Jadi saya sebagai seorang muslim tentu saja istilah itulah yang sebagai bekal untuk kita menempuh jalan baru itu, yaitu jihad fisabilillah. Hanya pengertian jihad fisabilillah itu harus kita jabarkan, harus kita pahami dengan kondisi sekarang. Jihad fisabilillah yang dilakukan Rasulullah dengan perang Uhud, yaitu istilahnya head to head, berhadapan langsung. Perang dunia ke-1 juga begitu, head to head, berhadapan antara musuh dengan. Perang dunia kedua juga begitu. Situasi konflik bersenjata atau perang saudara di Suriah itu pun juga head to head. Nah, kita bicara di Indonesia, itu kita harus bisa, atau kalau saya lebih ekstrim lagi, karena saya kebetulan ketua umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, nggak ada jalan lain head to head di sana menghadapi Israel. Di Indonesia yang disebut jihad fisabilillah itu harus kita terjemahkan. Kita mesti tahu medan yang kita hadapi dan senjata apa yang harus kita gunakan di dalam menghadapi musuh-musuh kita ini. Jalan baru inilah yang kita mesti sama-sama sepakati, kita susun. Kita tahu kalau kita head to head, kita bisa diadu tadi sesama umat Islam, karena akal-akalannya kaki tangan dari penjajah. Kita nggak mau, kita disuruh gelut fisik dengan umat Islam sendiri. Yang kita lihat tadi sudah dikasih tahu, bubar, ada gerakan supaya bubarkan FPI dari umat Islam sendiri juga, pakai nama itu. Kita jangan sampai terjebak begitu. Kita mesti punya ilmu. Kita jangan kemakan hanya oleh, kalau main catur sama pion, kita mesti tahu bidaknya siapa. Bidaknya ini, di belakang bidak ini yang gerakkan tangannya siapa. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Oleh karena itu, maka jalan yang kita tempuh, jalan baru itu adalah intinya jalan untuk menyelamatkan umat Islam di Indonesia, jalan untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari penjajahan dan dari pendoliman dari kekuatan-kekuatan yang tidak mau umat Islam ini eksis dan hidup dan berkembang, dan bangsa Indonesia juga bisa tidak mau dijajah. Nah, inilah jalan yang kita tempuh, semangat jihad fisabilillah, tapi dengan modal yang harus pengetahuan, akal, segala macam yang kita harus kita bersama. Kita punya andil, punya share, punya andil di dalam menyusun jalan yang kita tempuh ini.
bukan kita tentukan dari atas, tapi sama-sama kita pikirkan. Itulah saya kira barangkali yang saya bisa sampaikan. Sebagai penutup, saya kira ya semoga apa yang saya sampaikan ini tentu bisa berkesinambungan untuk terus lebih dekat pada jalan yang kita tempuh, yaitu jalan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.